Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Yat Isam Official guys. Semoga kalian sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya. Kak Isam lagi outdoor lagi guys. Gimana kabar kalian guys? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya guys ya. Sehat walafiat. Teman kita yang lagi sakit juga Allah sehatkan. Teman kita yang masuk kesulitan semoga Allah juga mudahkan. By the way, hari ini Kak Isam itu mau berbagi satu kisah di mana kisah ini bisa menjadikan pembelajaran untuk kita bersama ya guys ya, supaya hati-hati. Belajar dari hal yang sepele ini bisa mengakibatkan kita bangkrut ya guys ya. Nah termasuknya pekerja migran ini harus kena fadjin ya guys ya, harus kena denda. Wow guys, anginnya kenceng banget. Harus kena denda dikarenakan buang sampah, padahal meletakkan sampahnya itu di pinggir tong sampah guys. Sial-sialnya pekerja migran ini difadjin oleh Pak D ya guys ya. $1.500 Hong Kong, sekitar 3 juta ya guys ya, melayang. Dan cuma dikasih waktu 3 minggu untuk pelunasan aja. Nah, buat mbaknya yang kemarin kena fadjin Pak D ya, bisa hubungi Kak Isam ya. Kak Isam itu pengen kenal. Oke? Cerita ini datang dari Mbak Indah. Mbak Indah ini kemarin libur di Junwan di bawah jembatan guys, di X sana. Nah, Mbak Indah ini bersama the gengnya ini lagi ya biasa ya guys ya, kalau liburan kan santai-santai ya guys ya. Nah, singkat cerita guys, sore harinya Mbak Indah ini sama teman-temannya lagi pada ngerujak di situ. Nah kebetulan hari sudah sore guys. Nah pas itu sudut matanya Mbak Indah itu ya apa ya guys ya, kalau orang Jawa tuh bilangnya kaligane ya guys ya. Apa namanya, mata itu terfokus ke Mbak Yanti. Mbak Yanti ini pekerja migran yang mau buang sampah setelah libur guys. Jadi sisa makanannya ini Mbak Yanti taruh di kresek, ada botol, ada bungkusan ya guys ya, ditaruh di kresek terus diikat ya guys ya. Rencananya mau dibuang di tempat sampah. Nah Mbak Yanti ini bergegas tuh bawa teng-tengan kresek itu guys. Pas dibawa Mbak Yanti ini jalan menuju ke tong sampah tersebut guys. Ada anak Filipina juga yang lagi buang sampah. Kebetulan Mbah Indah itu ngeliat tempat sampahnya tuh memang full. Namanya juga hari Minggu ya guys ya, libur, semuanya juga pada libur. Akhirnya anak Filipina dulu guys yang buang sampah. Sebenarnya anak Filipina juga sama, buang sampahnya itu nggak bisa masuk ke tong sampahnya dikarenakan itu tong sampahnya full ya guys ya. Akhirnya dia meletakkan di samping tong sampah tersebut. Disusul tuh sama si Mbak Yanti ini. Mbak Yanti ini pas mau buang sampah ikutan ditaruh di sebelah sampahnya Filipina ini guys. Alhasil apa? Alhasil pas mau balik lagi ke tempat duduknya si Mbak Yanti ini dipanggil dan disamperi oleh Pak D ya guys ya. Langsung dikeluarkannya tuh formulir fadjin ya guys ya. Ngomong, Cece kamu buang sampah nggak boleh nih di samping tong sampah yang udah penuh. Ini sama aja bukan buang sampah di tong sampah ya guys ya. Akhirnya Pak D itu mengeluarkan lehai pintu sun fencing. Ya wis, Mbak Yanti ini udah pasrah guys. Karena Pak D ini langsung mencatat nomor KTP, nomor handphonenya Mbak Yanti. Ya Mbak Yanti pada waktu itu berdiri ya guys ya. Ya gimana, panik-panik ya, malu-malu gimana karena masih di situ banyak orang. Ya kalian bayangin aja. Kalau disamperin Pak D ya guys ya, kita kan malu ya guys ya. Akhirnya Mbak Yanti ini ditulislah identitasnya oleh Pak D dan ternyata dikasih surat cinta dari Pak D. Di situ ditulis barcode untuk pembayarannya. Ya mungkin dimasukin ke 7-Eleven ya guys ya. Ditulis namanya Mbak Yanti, pelanggarannya, terus pada jam berapa dia pelanggaran, terus biaya fadjinnya sebesar $1.500 Hong Kong. Dan itu harus dibayar, dikasih waktu 3 minggu untuk memasukkan uangnya. Barangkali Mbak Yanti mendengar yang kemarin hari Minggu kena fadjin Pak D di Junwan. Kayak Sam tunggu ya chatnya. Oke guys, lanjut. Setelah itu guys, Mbak Indah ini ngerasa iba dong sama Mbak Yanti. Akhirnya, Mbak, kolai, sini Mbak. Akhirnya Mbak Yanti ini dengan muka yang sedih ya guys ya, menyamperi kerumpulannya si Mbak Indah ini. Akhirnya, wis Mbak, sini ikut makan. Jadi ikut makan rujak Mbak Yanti ini. Akhirnya ya sedih-sedih gimana ya guys ya, sedih-sedih sambil ngerujak ya guys ya, pedes-pedes enak gitu. Akhirnya Mbak Yanti ini, aduh saya tuh lagi sial sekali. Iya Mbak, kenapa kamu? Ya nggak tahu, orang penuh Mbak di situ tempat sampahnya. Terus saya juga mau pulang. Ya udah ngerujak aja dulu. Pas dilihat dari Mbak Indah suratnya, yaitu surat tilang dari Pak D atas kesalahan membuang sampah tidak pada tong sampah, alias tempat sampah full sampah ya guys ya. Jadi Mbak Yanti itu taruh di sebelahnya aja guys, di bawah, di samping tong sampah. Dan itu tidak boleh ya guys ya.
Oke guys, singkat cerita, anak Filipin itu kenapa nggak kena vaksin juga? Karena Pak D-nya ini pas video anak Filipin itu ke-delete guys, nggak ada buktinya si Pak D itu. Nah sialnya Mbak Yanti ini terekam oleh videonya Pak D dan fotonya Pak D ya guys. Mau apa namanya? Mau ngelak juga gimana, orang udah ada bukti ya guys ya. Nah ini pelanggaran, tetap pelanggaran. Walaupun kita ngomong maaf Pak D, maaf Pak D, nggak bisa. Oke, kita bahas yuk kasusnya Mbak Yanti. Oke guys, kasusnya Mbak Yanti ini sepele ya guys ya. Nah, pelajarannya apa? Pelajarannya buat kalian nanti hari libur ya guys ya. Barangkali ngelihat tong sampah udah full ya, jangan memaksakan untuk buang di tempat itu. Jangan karena nggak ada Pak D nih, nggak ada Pak D. Lah, Pak D itu sekarang udah nggak pakai baju kayak gitu guys. Nah, kalau kalian tetap kena vaksin gitu ya, sayang nggak bisa 3 juta guys. Aduh ya, belajar dari kisahnya Mbak Yanti. Jadi pelajarannya kalau misalkan tempat sampah itu full, tetap dibawa di cangking sampai nemuin tempat sampah yang ada ruang untuk membuangnya guys ya. Cari tempat sampah banyak kok. Kalau misalkan libur itu biasanya tempat sampah itu apa namanya banyak di jalan itu. Jangan males ya guys ya. Walaupun kalian ngelihatnya aman-aman aja nih di sekitar, jangan ya guys ya. Sayangi uangmu, 3 juta bisa buat beli apa guys. Mungkin Mbak Yanti kalau mendengar ceritanya kayak Isam sedih ya, tapi nggak apa-apa Mbak Yanti. Mbak Yanti harus apa namanya belajar dari kesalahan, dan semoga kisahnya Mbak Yanti ini juga bisa menjadikan pembelajaran untuk teman-teman kita semuanya. Buat kalian hati-hati di luar sana ya guys ya, karena apa namanya pemerintahan Hong Kong ini menjunjung kebersihan. Kita sebagai pengguna lingkungan kita juga harus sadar diri ya guys ya. Sebenarnya yang dilakukan Mbak Yanti itu benar, udah jadiin satu tempat sampahnya tinggal dibuang, sayangnya taruh di bawah itu apa namanya kelalaian ya guys ya. Divaksin deh Mbak Yanti. Semoga Mbak Yanti diberikan rezeki yang luar biasa seperti air yang mengalir. Semoga diberikan jalan untuk apa namanya untuk bisa membayar. Semoga Mbak Yanti juga jujur sama majikannya. Semoga aja majikannya ngasih bonus ya guys ya. Udah Yanti, udah biar aja saya aja yang bayar. Masya Allah, semoga aja mendapatkan majikan yang seperti ini guys ya. Amin. See you next video guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati.